Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai perhitungan PPh untuk orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Di materi perpajakan ini sebetulnya sudah, cuma ini ada kasus ya. Jadi nanti kasus ini kalian masukkan di SPT-nya. Jadi kasus kalian hitung, anggap saja nanti sudah ada pembayaran, kemudian kalian masukkan ke SPT. Jadi untuk minggu depan kita akan mengisi SPT untuk OP yang memiliki usaha. Jadi saya jelaskan sedikit untuk teorinya. Diperhatikan. Jadi definisi wajib pajak OP sebagai pengusaha yang memiliki usaha. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengusaha adalah orang pribadi yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Jadi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengusaha tertentu adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha pedagang pengecer atau penjualan barang secara grosir dan atau eceran dan penyerahan jasa yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Ini kalau WPOP sebagai pengusaha tertentu ya. Jadi dia memiliki lebih dari satu tempat usaha. Untuk menghitung pajak terutang bagi OP yang memiliki usaha, pertama hitung dulu penghasilan sesuai dengan prinsip self assessment-nya. Kemudian menggabungkan seluruh penghasilan dalam penghitungan pajak penghasilan tahunan apabila pengusaha juga berprofesi sebagai karyawan. Jadi sekali lagi kalau dia berproses sebagai karyawan dan memiliki usaha berarti formulir SPT-nya adalah 1770. Ya. SPT OP ini ada formulirnya 17, 70, 70S dan 1770. Yang ada S di statusnya sebagai karyawan ya. Yang tanpa S ini formulir untuk OP yang memiliki usaha. Nah kalau dia statusnya sebagai karyawan dan memiliki usaha, gunakan yang 1770. Saya pahami ya. Jika wajib pajak melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan, maka penghitungan pajak dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Penghasilan bruto dikurangi biaya sama dengan penghasilan neto. Penghasilan neto dikurangi PTKP sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak ini dikalikan tarif ya. Tarif pajak untuk OP sehingga akan menghasilkan CPH terutangnya. Jika wajib pajak melakukan pencatatan dan membuat catatan peredaran bruto, dia tidak membuat laporan keuangan, maka perhitungan pajak dilakukan dengan menggunakan norma penghitungan. Sekali lagi, untuk NPPN norma perhitungan penghasilan neto itu ada persentasenya. Rumusnya peredaran bruto dikali NPPN. NPPN ini persentase ya, untuk menghasilkan penghasilan neto, untuk menghitung penghasilan neto. Jadi kalau OP yang memiliki usaha, dia tidak ada pembukuannya, maka untuk menghitung penghasilan netonya, peredaran bruto dikali NPPN. Bedanya apa? Penghitungan penghasilan neto untuk OP yang melakukan pembukuan dan tidak melakukan pembukuan atau dengan menggunakan pencatatan. Ada yang bisa? Barusan saya jelaskan.
Ada bis. Ya. Rumus untuk menghitung penghasilan itu untuk OP yang memiliki usaha, yang memiliki pembukuan dan tidak memiliki pembukuan. Rumusnya apa? Bedanya apa? Ya, ngaco. Kalau pembukuan, penghasilan netonya rumusnya? Oke, kalau tidak melakukan pencatatan saja, tidak melakukan pembukuan. Oke, ya, jadi NPP ini persentase ya. Jadi norma penghitungan hanya untuk menghitung penghasilan netonya, bukan menghitung PKP-nya secara langsung. Ya. Untuk OP tetap kita kurangkan nanti dengan penghasilan netonya dikurangkan PTKP. Coba perhatikan. Ini perbedaannya. Jadi VOP memiliki yang memiliki usaha atau dia menggunakan pembukuan, pencatatan akuntansi, penghitungan PPh-nya terutama penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya. Jadi kalau dia ada usaha, mungkin ada karyawan, ada biaya-biaya yang berhubungan dengan usahanya, itu dikurangkan saja langsung. Seperti menghitung apa ya? Penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan itu. Dikurangi biaya penghasilan itu. Penghasilan itu dikurangi PTKP, ketemu PKP. PKP dikali tarik ketemu PPh terupanya. Untuk OP memiliki usaha tidak ada biaya pengurangan untuk biaya jabatan. Ya. Biaya jabatan hanya untuk OP yang statusnya karyawan. Ya. Yang memiliki pencatatan apabila OP tidak menggunakan pembukuan, dia menggunakan pencatatan saja, omset saja, omset bulan Januari, Februari dan sebagainya. Penghitungan pajaknya, penghasilan bruto langsung dikalikan dengan norma penghitungan penghasilan itu. Ini tarif ya. Jadi tarif misalnya macam-macam tarifnya. Untuk misalnya pengusaha tekstil, pengusaha alat-alat kesehatan dan sebagainya, itu persentasenya beda-beda. Ya. Jadi tinggal dilihat jenisnya saja daftarnya. NPPN untuk usaha ini berapa nilainya? Dikalikan langsung ini ketemu penghasilan itu ya di sini. Ini bedanya. Penghasilan itu ini. Kalau pembukuan penghasilan itu menghitungnya seperti ini. Penghasilan itu untuk pencatatan langsung dikalikan dengan NPPN-nya, peredaran brutonya. Jadi kalau pencatatan ini tidak ada kerugian ya, tidak ada dianggap kerugian.
Beda kalau pembukuan mungkin bisa ada kerugian. Untuk ke bawah, setelah ketemu penghasilan itu semua sama ini, ke bawah sama untuk OP dikurangi PTKP dulu, ketemu PKP dikalikan tarif. Untuk OP tarifnya berjenjang ya. Perhatikan, jadi ini untuk tarifnya ya. Tarif berdasarkan harmonisasi peraturan perpajakan terbaru per 1 Januari 2022. Jadi untuk PKP sampai dengan 60 juta tarifnya 5%. 60 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%. Di atas 500 juta sampai 5M tarifnya 30%, di atas 5M tarifnya 35%. Jadi ini rumusnya untuk yang menggunakan pembukuan, dan ini menggunakan pencatatan ya. Apabila menggunakan pencatatan dia tidak ada pembukuannya. Untuk menghitung penghasilan penghasilan brutonya langsung dikalikan dengan tarif NPPN-nya. Langsung dikerjakan saja ini soal nomor 1. Dia menggunakan pembukuan. Bisa dikerjakan. Ini kelompok, satu kelompok, ini satu kelompok. Bisa kerjasama. Jadi satu kelompok kalau yang mengerjakan benar saya nilai semua. Sekarang ya. Jadi nanti dari data ini kalian masukkan ke SPT-nya di minggu depan. Tinggal dilihat rumusnya saja. Jadi ini Dean ya. Status PTKP-nya K2. Sudah bisa menghitung ya PTKP ya? Dean statusnya PTKP-nya K2. Jadi penghasilan brutonya setahun berapa, biaya-biayanya ada semua di situ berapa. Tahu penghasilan itu dikurangan. Kemudian dikurangan PTKP-nya. PTKP-nya statusnya K2 berapa nilainya. Dikurangan ketemu PKP dikalikan dengan tarif.
Jadi peredaran brutonya, penghasilan brutonya ini 1.400 juta. Biaya-biaya yang dikeluarkan 560 juta. PPh pasal 25 yang sudah dibayar angsuran sebesar 60 juta. Kerjakan di kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Datanya sudah ada semua, rumusnya sudah ada, tinggal dimasukkan saja. Anggap kalian ini punya usaha, ya. Kan cukup 5 menit saja kerjanya. Untuk menghitungnya sampai data diangkat dua saja dulu. Yang lainnya untuk isi SPT-nya. Yang cowok belum bisa. Sudah ada rumusnya. Ya. Tarifnya sudah ada. Ya kan sudah di semester lalu kan sudah ada. Ini ya. Ini PKP ya. PKP sampai dengan 60 juta tarifnya 5%.
PKP di atas 60 juta sampai 250 juta tarifnya 15%. Dia sudah membayar tadi berapa? 60 juta angsurannya. Berarti PPh 29-nya berapa? Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada soal dilihat langsung pertanyaannya dulu ya. Tadi hitung PPh pasal PPh dia tahun 2022 menggunakan tarif 17 Undang-Undang PPh. Nah ini tarifnya. Hitung dulu PKP-nya berapa? Ini PKP. Sampai 60 juta tarifnya 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta tarifnya 15%. Ya, silakan. Silakan. Ya. Bisa beda nilainya. Yang lain perhatikan. Jadi ujiannya nanti seperti ini ya, menghitung langsung isi ke sini. Ujian individu ya.
Ada yang membantu menghitung PPh terutangnya. Oke, sampai situ udah benar. Menghitung PPh-nya. Biasanya kalau di kelas ujian gitu. Salah satu ini yang patokannya siapa itu begitu. Salah semua. Ada yang membantu? Sudah. Kelompok lain nih? Ada yang mau coba menghitung BPH-nya nanti? Sampai PKP sudah benar. Sampai PKP sudah benar. Oke, kita hitung sama ya. Coba dilihat. Sampai 60 juta pertama berapa tarifnya? 15%. PKP-nya berapa? 7. PPh terutang. Ini dikali berapa? 60 juta pertama sekali. Di atas berarti kan masih ada lagi ya? Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikali 15. Berarti di sini sampai maksimal berapa? 190. Kenapa 190 di sini? Di atas 60 juta sampai dengan 250. Berarti 250 ya? Yang 60 juta ini dikali sudah diambil di atas. Berarti di sini sampai 250. Kemudian di lapis berikutnya di atas 250 sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Berarti berapa? 772 dikurangi 250 berapa? Ini sudah berapa? Sudah 500. Ya, sudah 500 ini ya. Di atas 500 juta sampai dengan 5M dikali 36, berarti sisanya berapa nih?
272. Dikalikan, kemudian dijumlahkan. Itu PPH terutama. Kami sini ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan langsung dikaliin. Jangan dikalikan langsung, umpamanya sampai dikali 500, langsung 500 dikalikan, dan seperti itu ya. Ya, enggak apa-apa. Saya tambah nilainya. Absen sudah? Absen, Pak. Siapa kelompoknya Emma? Nah, Karisma. Siapa lagi? Ajeng. Kalau saya centang, silang itu berarti separuh nilai. Kalau saya centang aja berarti benar nilainya. Jadi kalau ada lihat loh, kok dicentang ada di silangnya Pak, separuh nilainya. Tapi ada nilai. Siapa lagi? Terakhir ini 4 ya? Siapa? Lailatul. Lainatul. Kelompoknya Vita. Vita. Fatma. Siapa lagi? Amel. Amalia. Siapa? Lutfia. Oh, Lutfia. Lutfiana Devi ya? Nanti di rumah dikerjakan sampai nomor 2 ya. Yang nomor 2 dia menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Iya. Iya, di jumlah. Tadi di situ disebutkan kalau ditanya PPh pasal 29 berapa, di situ kan ada PPh 25-nya. PPh pasal 25-nya. Angsurannya, ya. Nanti diisi. Kalau di soal disebutkan PPh pasal 25 berapa, berarti kurangannya berapa yang harus dibayar. Ya. Dikerjakan lagi di rumah, nanti dikumpulkan minggu depan. Nanti ini belum saya share ya. Iya. Sendiri-sendiri. Diketik, boleh tulis tangan, boleh ketik. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Minggu depan. Nanti saya upload dulu, saya upload di e-learning ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Di e-learning. Berarti ditulis tangan terus dijadikan Iya, iya. Nanti kalau sudah ada modulnya bisa dikerjakan di modul. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.